Okay, good afternoon everyone. This afternoon will become our last session for our whole semester. Sore hari ini akan menjadi kelas terakhir kita. Ya, kita akan foto pada akhir. Tujuannya simpel agar kalian punya waktu untuk mengerjakan UAS, ya. Agar tidak tabrak-tabrakan dengan mata kuliah lain. So you will have next week, next 2 weeks, and then next 3 weeks. So you need to sign 4 times, ya. Kalian perlu tanda tangan 4 kali, jangan lupa. Dan kalau ada teman kalian yang somehow for some reason mereka tidak datang, silahkan nanti diminta datang ke kampus 5. Mau saya ajak makan bakso di sana. Ngopi boleh. Oke, sore hari ini kita akan berbicara tentang agama dan sains pada era human big data atau AI, ya, pada era artificial intelligence. Kita sekarang mau dengerin kira-kira orang agama itu omong apa ya tentang tema ini. Maka mari kita sejenak mereview. Ada yang tahu ini event apa? Saya dulu mengira bahwa agama Buddha mungkin dibandingkan dengan agama-agama lain mungkin tidak sangat menonjol dalam perbincangan tentang agama dan sains, tapi ternyata kesan saya salah. Teman-teman Buddha itu sangat open, ya, terhadap dunia sains dalam hidup beragama mereka. Ya. Oke, apakah ada kelompok agama Buddha di kelas ini? Any Buddhist in this class? Gak ada, ya? Nanti saya kirim videonya. Singkatnya ini adalah hidup Buddha yang coba disarikan dalam beberapa momen yang paling penting dari hidup Buddha. Kalau kalian lumayan kenal agama Buddha, momen transformasinya dalam hidup Buddha itu kapan? Ya, ketika dia berjumpa dengan orang yang lansia, ketika dia berjumpa dengan orang yang sakit, dan ketika dia berjumpa dengan orang yang meninggal, ya. Itu menjadi momen yang kemudian transform hidup
Siddhartha Gautama yang kemudian kita sapa sebagai Buddha. Okay, let's start with conversation, ya. Okay, let's start with you. Momen hidup kamu yang paling penting apa ya? Kalau boleh menyebut satu aja. Sehingga kalau kamu cerita, nanti kalau ketemu di jalan saya nggak akan lupa sama kamu. Salah satu momen penting dalam hidup kamu. Oke, lahir di dunia ini, let's start, yuk. Lahir. Kesadaran diri, kapan kamu merasa mulai sadar diri? Sadar diri tentang apa? Oke, what kind of consciousness? Sadar bahwa saya apa? Oke, ya. Saya dulu mengira bahwa dalam hidup itu kita tinggal memungut sesuatu, ya. Ternyata mungut aja susah, ya, apalagi nyari, ya. Yuk. Kehilangan. Oke, kehilangan orang tersayang. Ini juga salah satu momennya, ya. Yuk, Bapak, Kakak. Oke, menjalani bahwa hidup itu ternyata bigger than I think. Bahwa hidup itu ternyata jauh lebih besar daripada yang semula saya bayangkan. Yuk. Menjalani kuliah, ya, bagi sebagian mungkin ini kayak ya flow aja, ya. Bahwa setelah SMA atau SMK saya kuliah, ternyata ini tidak selalu bisa kita assume, tidak bisa kita andaikan, ya. Yuk. Momen kehilangan seorang ibu, jadi kamu sekarang yatim, ya, tidak punya salah satu orang tua. Oke, that's quite deep, ya. Peristiwa kematian. Salah satu film yang kalian nonton minggu yang lalu, ini istimewa karena Paloma, karakter utama dari film ini, ketika dia lulus dari sekolahnya itu dianggap sebagai the next Steve Jobs dari Meksiko, ya. Jadi seseorang yang istimewa sekali, dan terutama buat kalian yang belajar ilmu eksakta, film ini keren banget sih. Mengapa bayar saya hari ini tidak bisa semua? Kayaknya ada yang mengubah setting video saya. Oke, sebentar, ya. Di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Jakarta, perayaan Hari Waisak oleh umat Buddha ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Untuk pertama kalinya dalam perayaan Trisuci Waisak, sebuah mahakarya pertunjukan drone show ditampilkan di Magelang, Jawa Tengah. Pertunjukan ratusan drone berlatar belakang Candi Borobudur ini menceritakan perjalanan hidup Sang Buddha dengan durasi sekitar 30 menit.
Umat Buddha dan warga mengaku takjub dan banyak yang mengabadikan pertunjukan drone show tersebut. Setelah lihat drone show gimana tanggapannya, Mbak? Sangat amazing banget, keren, dan wow, alhamdulillah kita di festival ini masuk dapat drone show. Sebelumnya ribuan umat Buddha dan masyarakat umum berkumpul menantikan prosesi detik-detik Waisak 2025 di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rangkaian prosesi utama diisi dengan pembacaan doa, meditasi, dan pelepasan ribuan lampion Waisak sebagai simbol umat Buddha menyalakan cahaya perdamaian. Sementara di Vihara Dhammacaka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, 6.000 umat Buddha menjalani prosesi ibadah yang ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Biku Sangga memasuki tempat ibadah membacakan sabda Buddha serta memimpin doa meditasi. Di tahun ini, Waisak mengusung tema kebijaksanaan sebagai dasar keluhuran bangsa. Tim Liputan, Ayus melaporkan. Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. Puede ser lo que sea, lo que sea. Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan las calificaciones? ¿Habían tenido una clase así antes? Nunca había tenido un maestro así. Señor Juárez, Este lugar. a nadie le importa un carajo lo que pasa aquí. Usted pidió venir aquí. ¿Para qué? Pues, solo quería probar algo distinto. No vaya a patear el avispero, ¿ok? No, esto es como que. No. Pero hoy en la escuela, ¿qué pasó? Hay un profesor que él hace las cosas diferentes. No son vacas, son botes salvavidas. ¡Sámenlo! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer después? ¿Convertir el patio en un salón de clases? ¡Movimiento de rotación! Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Pero resulta que estos niños son bien abusados. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniera aeroespacial? Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Potencial. Señor Juárez, estoy muy inquieto por el hecho de que he recibido varias quejas de que los niños no están preparados. A ver, te pedí que no patearas el avispero. ¿Y qué hiciste tú? Quisiera darte el mundo entero. ¿Quieres aprender de los libros? ¿Quieres aprender de la vida? La luna y el cielo son hielo. Usted manda a estos niños disparados como cohetes al espacio, metiéndole todas esas ideas en la cabeza, Regalarte las estrellas recordándoles lo que no pueden tener, lo que no pueden ser. en una caja de cristal. No, te lo suplico, no la abras. Tienes que decidir en qué dirección quieres que siga tu vida. Llevarte al espacio sideral. No importa cuánta tierra los aliente. A mí díganme lo que quieran, pero no tienen por qué hablarles a los niños. Nos vamos a sacudir, la vamos a usar y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. Yo me pregunto que por qué vine aquí. Yo no quiero pegar más niños. Ni uno más. Llevarte al espacio sideral. Oke, mari kita cari contoh bahwa agama kalian itu memeluk sains atau memeluk big data, memeluk AI, tidak seperti agama kalian masing-masing, agama kita dalam beberapa waktu yang sebelumnya barangkali lebih simpel ya. Yuk, contohnya apa? Bahwa agamamu itu memeluk sains. Agamanya atau enggak? Katolik, selama masa pandemi kita bisa live streaming. Yuk, apa lagi? Ya,
tidak hanya di kelas, tapi di gereja kita menggunakan proyektor dan bahkan mungkin teman-teman Kristen ya, kalian seringkali layarnya jauh lebih keren daripada ini ya, karena kalian unit bigger screen ya, karena biasanya bapak pendeta itu menampilkan hampir semua yang mau disampaikan tayangannya melalui big screen. Yuk lanjut. Ya, menggunakan sound speaker, kurang-kurangnya sebagus speaker saya yang mungil itu. Yuk, apalagi saudariku? Lighting, ya. What happens with lighting? Ya, bahwa tidak cukup kegiatan keagamaan kita itu ada lampunya, tapi lampunya khusus ya, sehingga bisa memberikan efek cahaya tertentu. Yuk, apalagi? Oke, ya, kita tidak lagi anti ilmu pengetahuan, bahkan mungkin beberapa misalnya romo kalian ya, itu belajar ilmu pengetahuan sampai level doktor dan bahkan profesor ya. Kalau kamu ke Paingan itu ada romo Katolik, profesor matematika. Sebenarnya di Fakultas Ekonomi dulu juga ada ya, Dr. Giles Gilarso yang dirayakan beberapa waktu yang lalu, itu doktor dalam bidang ilmu ekonomi. Dan bahkan kalau kamu membuka diktat-diktat di sekitar ilmu ekonomi, nama Gilarso itu ada ya. Mungkin dulu mengiranya Gilarso itu orang Klaten ya. Oh tidak, saudara dan saudariku ya, dia orang Londo. Tapi biasanya romo-romo Londo itu punya nama Jawa, sehingga kelihatannya kayak orang Klaten ya. Tapi bule. Yuk, apalagi? Oke, kalau persembahan pakai Curis, Brimo dan macam-macam ya, sehingga di Klaten mungkin belum ada ya. Memang ini peradaban yang baru anakku. Ya, di Kota Baru sudah ada ya. Di Kapel Merican kayaknya nanti saya minta Romo Romanto ya untuk menaruh barcode. Yuk, apa lagi? Ya, media sosial untuk pengumuman, pakai grup WA, dan bahkan banyak hal sekarang ini tidak pakai website dalam arti yang tradisional ya. Bedanya kamu mengakses info dari akun Instagram dari kamu buka website, apa bedanya? Enak di Instagram. Enak di Instagram. Lebih ringkas dan poinnya. Kalau di website biasanya kayak kalimatnya terlalu panjang jadi males baca. Ya, itu dari sebuah era yang lain ya, lebih on point dan bahkan dalam arti tentu lebih engaging karena ada audionya dan ada batas durasinya ya. Misalnya setelah 1 menit itu ya dibatasi. Lalu kalau lebih dari 1 menit rata-rata yang nonton lebih sedikit malahan ya. Sekarang ini bahkan untuk omong agama itu saya lama-lama belajar ya. Kalian itu cuma lihat video saya 3 detik ya. Kalau lebih dari 3 detik nggak ditonton lagi. 3 detik aja gambarnya sama ya. Cuman dianu 3 detik gitu ya. Ternyata orang tidak seperti dulu ya, bahwa kalau pengen nonton bagus itu berarti harus panjang. Ada yang belum temenan sama saya di Instagram? Saya. Ya, buat temenan, saya temannya belum banyak ya. Belum banyak ya. Tapi satu postingan saya lumayan banyak yang nonton ya. Saya tadi cek sebelum kelas 254.000 ya. Saya harus belajar gimana ya
monetisasinya ya. Sudah saya pasang sih, cuma belum ada yang nyumbang saya ya. Yuk, apalagi? Ya, Alkitab, Al-Quran online, juga kitab-kitab suci yang lain. Jangan kaget nanti kalau jam 6 sore ya, tiba-tiba ya HP bunyi dari e-Katolik ngajak berdoa ya. Mungkin nanti setengah 6 teman-teman muslim sudah ada panggilan sholat ya. Nah sekarang ini yang lucu-lucuannya adalah waktu puasa ya. Karena dering teleponnya itu adalah seperti buka puasa ya. Begitu ada telepon masuk semuanya buka puasa ya. Padahal belum. Yuk apalagi? Oke ya. Sekarang ini bikin konten jadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari hidup beragama kita. Sehingga ya gimana kita bisa memperkenalkan mungkin ajaran-ajaran agama kita, tokoh-tokoh agama kita kalau kita tidak buat konten. Ya. Oke, sekarang saya tanya kecil ya. Kamu Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha? Katolik ya. Meskipun kamu orang Katolik, tapi saya kira dalam kitab suci nggak kalah-kalah amat ya sama teman-teman Kristen ya. 5 kitab suci yang pertama, ya benar. Saya beritahu kok. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tahulah ya. Dari 5 kitab itu, kamu yang paling seru kitab yang mana? Apa? Kitab Kejadian itu isinya tentang penciptaan manusia jatuh ke dosa yang pertama. Kalau kita Keluaran itu mereka sudah ada di dalam pembuangan, keluar dari pembuangan ya. Keluaran Imamat itu kebanyakan isinya tentang aturan-aturan, terutama tentang kehidupan beragama, terutama yang pelakunya adalah imam atau Levi atau Levi ya. Bilangan dan Ulangan itu rata-rata agak mengulang sejarah itu, tapi berusaha untuk maju. Kira-kira yang paling interesting buat kamu yang mana? Oh, Kejadian. Kalau saya sih yang paling mengesankan agak beda ya. Yang mengesankan buat saya itu kitab Bilangan. Cuman ada satu ya. Kok tidak ada bilangan nomor saya di HP kamu? Yuk, apalagi buat yang dari Kaltara. Oh, udah disebut semua, ya udah ya. Masih ada? Kegiatan gereja sekarang tuh dari semua istri terus kemudian kalau kita mau lihat dari apa jihad sekarang nggak kayak apa ya nggak cuma pas aja tapi sudah semuanya udah digitalize. Ya, sehingga kita nggak perlu nunggu acara bulan depan gara-gara kertasnya belum dipasang ya. Tapi kita bisa agak lebih jauh dengan our religious activities. Masih ada yang bisa menemukan? Habis? Masih ada? Oh iya, apa? Alat musik. Juga pakai mic, saya elektrik gitu. Terus kenapa piano itu bisa bunyi-bunyinya kalau dibaca. Ya, dulu kan kita agak memandang sebelah mata ya kalau autotune ya. Tapi sekarang itu bagian dari ya, kemajuan dalam bidang musik ya, dan kita memeluknya. Bahkan kita bisa menciptakan lagu ya, terutama dengan AI. Nah, ini adalah seseorang yang biasanya disebut sebagai musuh besar agama, yaitu Stephen Hawking. Apakah Stephen Hawking sejahat itu? Enggak juga ya.
Not guitar. See, are you aware that you voluntarily marked on a PhD in physics? Hello. Hello. Science. Art. I'm a cosmologist. What's that? I study the marriage of space and time. The perfect couple. One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom. What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Going back the clock. Keep going. Yeah. Rewinding. Right here. It's called a motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. I want us to be together for as long as we've got. It'll affect everything. You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat. But I love him. And he loves me. We're going to fight this illness together. Good luck. Why? Okay. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant. Well done, Doc. He has pneumonia. The only way he will survive will be to give him a tracheotomy. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that problem? It has been a great joy to watch this man defy every expectation, both scientific and personal. There should be no boundaries to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. Sorry, did you say something? I said, thank you. Ya, the theory of everything. Dia seringkali menjadi simbol seorang yang kritis terhadap agama, skeptical terhadap agama, keyakinan-keyakinan agama, dan biasanya Stephen Hawking ini menjadi idolanya buat orang yang agnostik di dalam hidup beragama. Agnostik itu nggak jangan selalu disamakan dengan ateis ya. Tapi dia merasa kadang-kadang agama itu nggak bisa membantu orang yang sedang dalam keraguan, dalam pertanyaan. Itu, ya kalau kamu bertanya tentang agama, kamu mulai ateis. Nggak gitu juga kali. Atau kita menanyakan sesuatu, kamu masih muslim kan? Nggak harus juga kita nuduh seseorang yang bertanya tentang agamanya lalu dipandang tidak muslim lagi ya. Dan saya senang dengan sosok ini, Stephen Hawking. Saya juga baca beberapa buku dia. Ini saya kira kalau kalian pernah nonton film Armageddon ya, dia kurang lebih searas dengan film-film itu ya, tentang dunia yang remuk dan ada seorang anak muda yang make a difference dalam hidup dia. Alright, be good. You can't be good. Don't get caught. Love you guys. Love you too. Okay, who can give me the derivative of x? What's going on? Did you guys see that? Oh my god. At 1:07 a.m., the Odyssey satellite received images of an object moving past Mars. It's right over us. I didn't know it then, but that was the last normal day of my life. We have reason to believe there's imminent threat to this location. Right, stay with your sister. The waves have begun. It started coordinated attacks on metropolitan areas. The first wave knocked out all the power. Then the second wave hit. An earthquake strong enough to shake the entire planet.
thirdly, disease spread across the world. And fourthly, you are among us. The others have the ability to inhabit human hosts. They could be anywhere. We can't trust anyone anymore. The others took my brother, and I'm gonna go get him. You will learn to think, move, and fight like soldiers. I want to be ready. You won't get very far on your own. Grab the gun and snap my hand away. Good. I was supposed to fight them without even out there. What are you? They took everything from me. What's this called? This is our world. This is our home. Our only choice is to take it back. Drop it! I know you're human. How? Because if you were one of them, you would have shot me already. Oke, teman-teman Kristiani, teman-teman Muslim, ini mengingatkan kalian pada kitab apa? Wahyu. Ya, ini salah satu yang menarik, Ada lagi selain Wahyu? Anu, ya, betul Mbak. Ya, yang tulah. Kitab Keluaran. Hari ini tidak kita bilangan ya. Kitab Wahyu yang biasanya berbicara tentang eskatologi atau perkara-perkara akhir. So how do you put science and religion? Apakah mereka masing-masing itu punya satu sayap sehingga kita harus punya dua sayap ya biar bisa terbang, atau masing-masing terbang sendiri-sendiri unrelated sehingga nggak bisa terbang jauh ya karena ya cuman punya satu sayap. Ini adalah salah satu produk AI dari Polandia, namanya adalah Santo. Jadi orang-orang Katolik yang punya pertanyaan apapun tentang iman mereka boleh bertanya pada Santo ini. Jadi di dalam otak dia itu sudah dikasih pengetahuan ya, sehingga dia bisa menjawab banyak pertanyaan. Oke, mari kita tanya-tanya kalian lagi. Pertanyaannya adalah, berilah contoh hal-hal dalam sains yang menurut kalian sudah kebablasan. Jadi sains itu berkembang dan ini cepat banget. Kalau kalian sebagai seorang beriman, kayaknya ini udah kebablasan. Ya, yuk. Dari media sosial itu sendiri terlalu oversharing, hal negatifnya dari yang menurut seharusnya itu semua orang tahu. Oke, kamu bisa memberi contoh hal-hal yang menurut kamu it is too private to share ya. Karena sekarang ini juga hampir semua aktivitas kita itu kalian langsung mengeluarkan HP dan memasang mode video ya. Yang menurut kamu, for me it is personal, maka saya pengen bahwa tidak banyak postingan tentang hal ini ya di media sosial. Saya sebagai orang kan sering melihat bahwa ada seorang di masjid sedang melakukan sholat. Nah, sholat itu saya bukan hanya sholat itu sholat lupa, tapi itu direkam dan dijadikan sebuah paradigma. Ini sholat apa sih kok? Sebenarnya sholat sebenarnya kalau bisa diterapkan
sesuatu yang probably for him or for her it is just fun ya, lucu aja gitu ya, tapi bisa jadi dari sisi agama itu sangat agresif ya. Maka biasanya kan kadang-kadang ditanya ya, maksudnya diinterogasi gitu ya, jangan-jangan dia nggak muslim, atau kalau muslim kayaknya nggak muslim banget. Okay, that's one of the examples. Next. Teknologi yang kayak nuklir yang musnah massal gitu Bang. Yang awalnya cuma buat pertahanan, cuman di praktiknya itu sangat merugikan banyak orang gitu. Ya, jadi nuklir, tenaga power pemusnah dalam skala yang sangat massal, dan dalam film-film mungkin kita menyebutnya sebagai Armageddon ya, semacam ya mesin pemusnah yang bahkan bisa memusnahkan kita semua. Mungkin kalian pernah nonton ya 2020 filmnya Arnold atau siapa ya, tentang kiamat, dan ternyata nggak jadi kiamat ya. Saya udah nonton film kiamat itu mungkin nanti kalian nggak jadi teologi moral juga ya. Sudah ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang anak. Sekarang dia udah dewasa, udah kuliah. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dia di Jogja. Dia anak Amerika ya. Namanya adalah Daniel. Daniel ini menarik karena ketika biasanya saya setiap minggu keempat itu saya jalan-jalan ke Sacramento, California. Naik kereta dari kampung sekolah saya ya di Berkeley. Dia keluarga itu punya 2 anak, yaitu anak yang pertama Tiffany dan yang kedua adalah Daniel. Nah, bapaknya itu adalah ibunya Mary, bapaknya Iwan ya. Iwan SMA-nya di Dobrito sini. Nah yang menarik dengan anak Daniel ini, ketika dalam rahim dokter mendiagnosa bahwa anak ini kemungkinan akan memiliki kelainan tertentu ya. Dan di Amerika itu diketahui dengan sangat eksak. Lalu waktu itu orang tuanya berpikir apakah sebaiknya anaknya tidak perlu dilahirkan yang sudah ada di rahim itu. Medis mengatakan kalau anak ini lahir pasti ada defisitnya. Untungnya orang tua ini memilih dia memenangkan iman daripada sains. Anak ini ternyata lahir dan tumbuh tidak seperti prediksi dunia kedokteran. Dia tumbuh sejauh ini saya tidak pernah mendengar ada sesuatu yang tidak baik dari anak ini ya. Maka dalam arti itu keyakinan agama itu menyelamatkan ya, sehingga anak ini lahir ke dunia, tumbuh ya. Kalau di Amerika itu kita kadang-kadang bisa memprediksi seseorang itu meninggalnya kapan. Misalnya masih sehari kok Romo, jadi nggak apa-apa. Ibadatnya agak lama dikit ya, karena besok kira-kira meninggalnya jam 9. Jadi kalau masih misa masih cukup ya, pasti bapaknya atau ibunya ini nggak akan meninggal ketika ibadat ya. Dunia Amerika itu sangat maju, sehingga kita bisa tahu seseorang itu lahir kapan, beratnya kapan, beratnya berapa, beratnya kapan. Yuk. Rekayasa genetik. Misalnya pernah lihat sperma manusia terus dikasih ke hewan. Iya, biar apa ya? Biar hewannya secakap manusia aja. Organnya nanti bisa Oke, ya, bodily transplantation. Nah itu juga barangkali dari sisi agama kita melihatnya sebagai
It goes too far, ya. Ini semacam hashtagnya dari sisi agama, yaitu credo ut intelligam, intellego ut credam. Saya percaya untuk memahami, saya memahami untuk percaya. Jadi dari sisi sains, kita nggak anti sains karena itu membantu kita untuk beriman. Kita beriman pada saat yang bersamaan ya, agar pemahaman kita lebih mendalam. Maka kita menemukan ya dalam diri sosok yang beragama itu bukan orang-orang yang anti sains. Dan bahkan disampaikan bahwa orang yang imannya berani, dia perlu mengimbanginya dengan keberanian nalar. Nah, oke, mari kita cari case study, yaitu temukanlah sesuatu dalam agama kamu yang saya sebagai orang yang berpengetahuan itu tidak langsung menerima, tapi saya ingin bertanya sungguh-sungguh sesuatu dalam agama saya. Oke, saya ulangi ya, karena memang ini agak rumit ya. Temukanlah sesuatu dalam agama kamu yang secara nalar itu mengusik kamu ya, dan saya ingin bertanya, apa benar kayak gitu? Ya, paling gampang ya soal bumi datar dan bumi bulat itu ya. Which one do you accept ya? Kalau kamu sebagai seorang yang sangat bernalar, kayaknya bumi datar enggak deh ya. Mungkin saya akan lebih berpegang pada bumi yang bulat gitu ya. Sementara bagi orang-orang beragama tertentu, percaya nggak kalau bumi itu datar? Kalau nggak percaya kamu bukan Islam kan? Nah, misalnya ya. Sementara buat teman-teman Muslim yang sekolahnya tinggi, wait a minute ya. Masa saya mempertanyakan itu langsung dibilang saya bukan Islam ya? Oke, yuk adikku. Sesuatu dalam agama kamu mungkin yang diyakini, tapi kok saya merasa saya perlu bertanya, apa benar ya? Ya. Ayo, mungkin di beberapa komunitas iman tidak selalu ruang itu dibuka sama luas ya. Ya. Oke, kalau Yesus itu anak Allah, mengapa dia repot-repot sih? Lahir turun di bumi sampai menderita di salib. Nanti kalau kita melihat Siddhartha, Buddha itu juga kita menemukan hal yang sama. Dia kan sudah mengalami pencerahan dalam hidup, tapi mengapa dia memilih untuk stay di bumi? Mengapa dia tidak hidup bahagia aja ya di surga? Karena dia melihat bahwa itulah panggilan dia ya, untuk membawa pencerahan kepada semakin terus. Oke, yuk apa lagi? Kalau bumi itu oke, kalau bumi itu diciptakan satu Tuhan, Tuhan agama mana yang menciptakan ya? Ini menarik ya. Jangan-jangan Tuhannya agama-agama itu punya satu
Dan orang-orang jawabnya gimana, Mbak? Ya, bedanya masing-masing ilmu agama mempertahankan Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya teman-teman Muslim. Enggak, Katolik, kalau itu Tuhannya sih kata temannya Tuhannya Hindu atau tidak. Yuk, apa lagi? Ya. Bunda Maria kan biologically melahirkan Yesus. Kok masih bisa perawan? Impossible banget sih. Ya. Yuk, apa lagi? Iya, ketika Yesus menampakkan diri kok tidak membusuk ya. Yesus bahkan Yesus pernah makan ikan ya, makan roti. Apa Yesus kelaparan ya selama wafat ya? Oke, apa lagi? Yuk. Ya. Kok iso roti dan anggur yang kita bisa beli di Indomaret itu ya, kok bisa jadi tubuh dan darah Kristus? Yuk, Mbak. Takdir ya. Kayak pernah saya berusaha berlima takdir tapi endingnya sudah tetap sesuai apa yang dipikirin. Tapi kalau kita download takdir itu juga nggak bisa. Ya, nah ini menarik ya. Takdir kalau kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris jadi apa katanya? Coba dibuka. Destiny, ya destiny. Mengapa takdir itu muncul ya? Karena orang percaya bahwa berdasarkan pengalaman yang beribu-ribu tahun ya, itu bahwa misalnya ya, nah sekarang kalian semester berapa? Semester 2. Mungkin nanti kalau kalian semester 6 kalian akan bilang ya, sangat agama itu takdir. Kalau semester 2 kayaknya pada menolak. Oh sudah menerima ya. Nah itu keren ya. Karena saya pernah ketemu ya, beberapa tahun yang lalu saya ngajar pendidikan agama juga di kelas ekonomi internasional Atmajaya. Saya nggak mau ngajar bahasa Indonesia, terlalu isi buat saya ya. Maka saya cuma mau ngajarin bahasa Inggris dan untuk kelas internasional. Ya, dan waktu itu saya kenal dengan seorang anak yang selalu duduk di depan, anaknya smart, lulusan dari Siladuci 1 ya. Di pertemuan pertama dia bilang, Romo, tempat saya itu enggak di sini. Saya terlalu pintar untuk berada di kelas ini. Wah, sombong sekali anak ini ya. Pokoknya saya salah Romo masuk Atmajaya kelas internasional itu. Lalu dia akhirnya cerita bahwa cita-citanya adalah masuk UGM kedokteran. Saya tuh nggak ngerti Romo. Teman-teman saya yang kurang pintar daripada saya malah masuk. Saya yang pintar ini enggak. Ya. Akhirnya ya udah saya ngobrol temenan sama anak itu ya, mencoba memahami kekecewaan dia. Lalu saya bilang, oke, kalau kamu merasa ekonomi internasional Atmajaya itu bukan destinasi kamu atau bahkan destiny kamu, kita coba aja 1 semester ya. Jangan-jangan kamu terlalu menilai tinggi diri kamu ya.
Dan betul, dia pindah. Dia pindah ke Universitas Maranatha, Bandung, ngambil kedokteran. Masuk. Dan kemudian lulus. Ya, dia sebenarnya nggak terlalu mau men-challenge diri dia apakah saya ini pinter atau tidak ya. Tapi ada behind the story yang menurut saya menarik dari anak itu. Mengapa dia ngebet masuk kedokteran? Dia akhirnya lulus kedokteran Maranatha 4 tahun, tidak lebih daripada itu. Mengapa dia ngebet untuk masuk kedokteran? Karena dia punya adik yang difabel. Maka seluruh hidup dia itu dia merasa destiny dia adalah bisa taking care of her or younger sister. Kalau saya masuk ekonomi, gimana saya bisa merawat adik saya sehingga dia bisa sehat? Maka I put her words into perspective ya. Dia nggak merendahkan fakultas ekonomi, apalagi ekonomi internasional gitu ya. Sama sekali nggak ada maksud itu. Tapi dia merasa bahwa dia terpanggil untuk menemani adik dia. Dan cara terbaik menemani adik dia adalah jadi dokter. Dia jadi dokter dan bisa merawat adiknya memang lebih baik. Maka in a way destiny itu sesuatu itu memberi kita arah dalam hidup. Tapi Tuhan itu full of surprise. Dia seringkali membelokkan arah yang kita kira itu sudah jadi destinasi kita. Tugas kita ya, Tuhan sekarang ini. So in a way, I will say this to you ya. Saya lebih senang melihat diri saya, Tuhan itu tidak memberi GPS dalam hidup saya. Saya lebih senang Tuhan itu memberikan kompas dalam hidup saya. Apalagi teman-teman ojol demo ya kemarin ya. Jadi kita nggak bisa pakai GPS-nya para driver ojol ya. GPS itu memberikan arah hidup kamu sangat detail. Kompas itu memberikan arah, tidak sampai detail. Saya merasa bahkan kalau kita bicara tentang takdir, Allah itu tidak memberikan detail sangat detail. Misalnya, sekarang sudah punya pacar. Tuhan nggak sampai detail tanya itu ya, bahwa kamu semester 2 kenal seorang cowok dan itu yang akan jadi pacar kamu ya. Mungkin plan Tuhan itu jauh lebih tidak sedetail itu ya. Tuhan tidak perlu detail memikirkan kamu pacaran atau tidak. Oh nggak boleh ya. Tapi mungkin planning Tuhan pada kamu adalah bahwa kamu setelah 4 tahun akan lulus dari tempat ini ya, pakai selempang cum laude. Dan ada laki-laki yang akan di samping kamu menemani. Dan kita berhadapan dengan ekstrem satu dan ekstrem yang lain. Kalau ekstrem dalam dunia sains itu kita bilang sebagai saintisme. Yang ada itu ya sains, nalar, dan ada tempat berubah. Sementara eksklusivisme agama ya di ekstrem yang lain. Enggak ada desain, yang ada hanya Tuhan Allah, Tuhan Allah, Sang Yang Widiwasa dan yang lain-lain. Enggak ada desain. Oke, sekarang saya akan tanya pada kalian. Kalian itu lebih condong kemana? Ke iman atau ke nalar? Ya. Nah, tanya satu-satu ya. Yuk. Kamu lebih
keiman. Katanya oke, kamu dari Magelang ya? Dari mana? Oh, dari Sulawesi. Kok bilangnya kayak orang Magelang ya? Suka bakmi tapi juga suka nasi ya Magelang. Dari Sulawesi ya. Tapi kamu berusaha untuk. Nah, saya tanyanya kamu ke arah mana ya? Jadi jangan pilih di tengah. Yuk. Oke, keiman ya. Banyak teman-teman kamu pada usia-usia kayak gini agak cenderung kenal. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan agama yang berlawanan dengan nalar itu akan kalian juga. Maka nanti gereja, masjid, pura, tempat-tempat pemujaan yang tidak memberikan tempat pada nalar biasanya tidak akan dianggap sebagai yang favorit ya untuk orang-orang. Yuk, keiman. Oke, nalar, tapi fondasinya iman seperti tadi ya. Trigo ut indelega, indelego ut crea. Nah, mari kita belajar dari teman-teman Muslim. Ini salah satu tokoh. Tokoh ini juga di antara topik filsafat agama itu adalah hubungan antara disebutnya biasanya revelation and reason, wahyu dan nalar, wahyu dan akal. Dan sekarang ini di dalam filsafat agama ada lagi tema-tema yang disebut sebagai teologi baru. Nah, teologi baru itu ada Islam dan perempuan, ya, Islam dan lingkungan hidup. Salah satu tema yang paling menarik adalah tema Islam dan sains. Bisa secara umum agama dan sains. Itu yang pertama. Jadi isu ini tidak pernah dies down, nggak pernah menghilang dalam wacana pemikiran umat manusia. Kedua, kita tahu bahwa sejak adanya corona ini muncul kembali diskusi yang sangat hidup, bahkan perdebatan mengenai hubungan antara agama dan sains, mengingat sebagian pengikut agama itu merasa bahwa ini persoalan Tuhan, bukan persoalan sains. Ini adat Tuhan, kalau Tuhan mau mengadab, dia akan bisa menghadap siapapun tanpa kita bisa menghindar. Akibatnya mereka cenderung tidak menghiraukan protokol kesehatan yang diajarkan oleh sains, ya. Nah, dua konteks itu, konteks yang perennial maupun konteks yang aktual, yang menjadikan diskusi tentang sains dan agama ini menjadi sangat menarik. Ya, tentu kalian tahu ketika Corona ya, ada orang-orang yang keras kepala ya, kesana kemari abai terhadap protokol sains. Kalau Tuhan itu menakdirkan saya mati selama Corona, ya, pasti saya tuh mati. Tapi kalau Tuhan menakdirkan saya tetap hidup, meskipun nggak pakai masker kesana kemari dolan, saya akan tetap hidup. Ya. Itu berarti mengabaikan sains. Dan kita itu apa ya, submissionnya kepada Allah itu mungkin ekstrim juga ya. Jadi perdebatan atau diskusi mengenai hubungan sains dan agama pada masa sekarang, saya kira melengkapkan perspektif manusia modern tentang apa yang penting di dalam kehidupan mereka. Selama ini sains begitu dikdaya,
begitu dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan, sehingga mungkin ada semacam keterlupaan terhadap aspek lain dalam kehidupan yang bukan hanya tidak kalah penting, tapi sesungguhnya sangat menentukan di dalam manusia mencapai kebahagiaannya, ya. Dan hal ini saya kira bukan tidak ada hubungannya dengan sebuah fenomena yang selama 2 dekade terakhir ini disebutkan orang, yaitu tentang kebangkitan agama-agama. Dan ini terjadi bukan hanya di negeri-negeri yang di dalamnya agama kuat, tapi bahkan seperti di Amerika Serikat, belakangan juga di Eropa, memang agama juga telah bangkit. Ya, jadi sekarang ini agama bangkit, sains juga bangkit, ya. Nah, apakah nanti robot, kecerdasan buatan itu akan mentransformasikan agama? Mari kita lihat. Artificial intelligence, AI, the technology that allows a computer to think like a human. And it's everywhere you look. Online shopping, virtual assistants like Siri and Alexa. Welcome to the Church of England. But as AI gets smarter and smarter, how will it affect religion? Well, AI helps people get closer to their spirituality. Different faiths are starting to use it. Robots can deliver sermons, give advice. Santo, does God exist? And pray with you. It's a bit like Catholic Alexa. But could it be dangerous? For some people that's a concern, that we are stepping into God's shoes. Or even sacrilegious. The robot will never replace a rabbi because he has no soul. As every major global faith is discussing its relationship with AI, we want to find out if it will transform religion. This Buddhist temple is more than 400 years old. And inside is a robot. It's designed to look like Kanu, the goddess of mercy. It's called Minda. It's neither man nor woman. It's made of aluminium. Its hands, shoulders and face are covered in silicone to resemble human skin. Monk Shogoto thinks this robot can teach people the true essence of Buddhism. この方法はロボットの方が優れてます。私は死んだらもうそこでもだけどね、ロボットはね、一番いい方法をずっと考えながら AI で考えながら進化させていくことができる。これはすごいと思うんです。ロボットは死ぬことがない。These university students have come to see Minda for the first time. A whole sermon delivered by a robot. 最初の印象は正直っていうその中になんか心があるのかなっていうぐらい実在してるのかなって。アンドロイドは若い人たちに仏教っていうことを伝えていける。But not everyone felt at ease with it. 機械の声っていう感じがして。私はアンドロイド観音の説法を聞いて実際手を合わすっていう気には少しならなかったんですけど、なぜならなかったかというと、多分私自身にもその囚われがあって。Should we automate spirituality? Isn't it a bit sacrilegious? それは冒涜でもなんでもないです。それがね、ジョズであろうがあれであろうが、やっぱ他の宗教にも変化を与えるだろうなと私は思っております。Is Monk Goto right? Will other religions be as open to robots and AI? Here in Poland, Catholicism is the predominant faith. Gabriele Trovato has been building this for the past year, and it's almost ready. Its name is Santo. Gabriele says this is the first ever Catholic robot. It was clear to me last year during the lockdown when many people started complaining they couldn't go to church. So in this sense, a machine like Santo can give a hand. Are you proud of Santo? Yes, it's my son. It's my baby.
Santo is programmed with 2,000 years of knowledge about the Catholic faith. He's ready to meet worshippers for the first time. My name is Santo. What brings you here on this beautiful day? Santo, is there a heaven? It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of God. So he wouldn't answer my question directly about whether there is a heaven, but he did reply with a verse of the Bible that I thought was quite relevant. Dzień dobry, Santo. Nasze bliskie, które są w niebie. What did you make of it? Byłam sceptycznie tak nastawiona do robota, że nie do końca miałam rację, że czasami nam pomaga swoje myślenie skierować na właściwe tory. I think it is impressive. It's a bit like Catholic Alexa. Do you think that it gave you a satisfying answer? Well, I think that's the problem with artificial intelligence, that sometimes those answers are very vague. You're not asking where the closest restaurant is. You're asking about spiritual things. So he's helping you finding the own answer. But not everyone is sold on Santo. He knows what he's talking about. People here have mixed feelings about the robot. Most of them said they prefer a human priest, but they were surprisingly open-minded. One of them said anything that brings you closer to God is a good thing. Where did you get the inspiration to start building Santo? Ya. Oke, sekarang kamu membayangkan saya sebagai Santo. Ini tidak hanya santonya Katolik, tapi juga santonya Muslim, santonya Hindu, santonya Buddha. Pokoknya santo untuk semua agama. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin kamu tanyakan kepada Santo? Yuk, kita mulai dari depan lagi. Ya. Ya. Oke, saya kira Santo bisa jawab ya kalau pertanyaan ini. Jadi teman-teman yang Kristiani, selain Injil yang kita punyai, sebenarnya ada banyak Injil lain. Tetapi kemudian Injil-Injil itu tidak lolos screening ya sebagai Injil, sehingga kita cuma punya 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Yudas adalah salah satu. Karena kita menemukan bahwa di dalam Injil-Injil lain memang Yudas itu berkhianat. Jadi ada bukti yang lebih kuat ya. Dan bahkan dalam salah satu Injil bahwa Yudas itu mengakhiri hidupnya, bunuh diri ya. Jadi dan tidak ada story bahwa Yudas itu digantikan oleh orang lain ya. Sehingga Yudas itu tetap hidup. Maka atas alasan itu ya, salah satunya bahwa kemudian Injil Yudas itu tidak diterima. Nah sekarang ini menariknya adalah Injil-Injil yang tidak qualified itu aksesibel. Maksudnya kamu bisa baca, kamu bisa dapat terjemahannya. Menarik sebenarnya. Karena ada Injil Maria, ada Injil Petrus, ada Injil murid-murid yang lain. Biasanya kalau dalam studi kitab suci, saya kebetulan dosen kitab suci juga, itu tetap kita pertimbangkan ya, itu memperkaya studi kitab suci.
Tetapi pasti tidak akan diterima untuk kepentingan ibadah, tapi untuk kepentingan studi, kuliah, eksplorasi, boleh saja. Oke, yuk. Apa yang mau kamu tanyakan pada Santo? Yuk, bergeser. Ya, jangan tidak bertanya. Kenapa kita harus menyembah patung ya? Dan mungkin nanti kita bisa memahami misalnya mengapa patung itu tidak ada ya di tempat-tempat ibadah lain. Misalnya teman-teman Muslim itu sangat aware bahaya bahwa kita berhenti pada sosok yang ada di entah lukisan atau patung itu ya. Itu alasan teman-teman Muslim mestinya kita tidak berhenti pada barang itu ya. Karena kalau kita berhenti pada barang itu ya kita menyembah patung. Maka teman-teman Muslim itu selalu tidak mengobjekkan sesuatu ya, dan bahkan Nabi Muhammad itu tidak dilukis ya. Bukan karena Nabi Muhammad itu cakep banget ya sehingga nggak mau dilukis ya. Tetapi agar orang tidak idolize Nabi Muhammad ya. Karena yang harus kita sembah hanya Tuhan semata. Itu ya, sehingga di dalam agama it depends ya. Kalau kamu ke Prambanan, kamu akan tahu teman-teman Hindu itu tidak punya kesulitan menyembah Tuhan meskipun ada patung-patung suci di situ ya. Dan itu bukan patungnya Tuhan ya, tapi patung figur-figur suci di dalam agama mereka ya. Yuk. Saksi Yehova. Ada yang saksi Yehova di sini? Saksi Yehova kurang lebih apa pertanyaan kamu? Oke, kadang-kadang agama-agama atau sekte ya itu sedemikian mengidolakan pemimpinnya sehingga sosok-sosok yang lain itu hilang. Oke, saya akan membuat comparison ya. Kamu suka penyanyi siapa? Yang paling kamu suka? Gak harus rohani, boleh yang sekuler. Liodra Ginting. Mengapa Liodra Ginting kamu senang banget? Suaranya bagus. Lawannya Liodra waktu itu siapa yang selalu dibanding-bandingkan dengan Tiara Andini? Jadi kadang-kadang di dunia kita cuma kayak dikasih opsi gitu ya. Kalau kamu senang Liodra pasti kamu benci Tiara. Yeah. Dan cenderung begitu ya. Tidak boleh ada dua matahari ya kata Pak Prabowo ya. Dan kadang-kadang baik Liodra maupun Tiara itu adalah dua matahari. Termasuk Sakti Yehova. Mereka biasanya sangat mengidolakan leader. Bahkan kadang-kadang yang kita sembah lalu tidak lagi yang menjadi tertib. Oke, di antara dosen-dosen fakultas ekonomi, kamu paling ngefans sama dosen siapa? Apa ada? Oh, Bu Vivi. Yang paling tidak favorit? Oh iya, misalnya itu ya. Maka kemungkinan fotonya Pak Ancol tidak ada di dompet kamu ya.
Karena dia idola aja tidak ya, tapi Bu Vivi mungkin ya. Kurang-kurangnya kalau kamu bengong dengan kuliahnya Pak Anto lalu kamu coret-coret ya, dan setelah dilihat pada ternyata Bu Vivi yang saya gambar ya. Kurang lebih begitu. Saksi Yehova, lalu salah satu gereja yang pernah saya kunjungi adalah gereja Mormon di itu daerah mana ya? Saya 2-3 jaman kok di situ ya. Di Mormon itu salah satu yang terkenal adalah bahwa pemimpinnya itu punya beberapa istri. Dan itu kadang-kadang menentukan pada kongregasinya. Kongregasinya juga cenderung punya, jadi kayak memiliki beberapa istri itu diperbolehkan gitu di gereja. Yuk, apa? Oke, apakah kebahagiaan sejati itu baru kita dapat setelah kita pergi dari dunia ini, atau bisa kita dapat? It depends. Oke, please open your Google. Ini adalah sebuah spiritualitas yang sekuler, yaitu C-A-R-P-E spasi D-I-E-N. Carpe diem. Tahu carpe diem? Apa? Carpe diem, bukan carpe diem ya, carpe diem. Carpe diem itu adalah ya, nikmatilah hari ini. Karena surganya itu ya sekarang ini. Oke, sekarang saya tanya ya, surga kamu di dunia ini siapa selain saya? Ibu saya. Oh, ibu kamu ya. Jadi maka nggak perlu nunggu meninggal ya untuk menemukan surga. Karena surga itu sudah saya temukan dalam hidup saya. Carpe diem itu sesuatu yang saya anggap sebagai surga. Kalau kamu apa? Sesuatu yang kalau kamu menyantap, meminum, menikmati, surgawi banget sih. Apa? Ya, misalnya itu ya, uang ya. Maka memiliki uang buat kamu itu bisa berderma. Ya, bisa berderma ya. Jadi sudah surga ya, nggak perlu menanti surga itu setelah saya meninggal. Setelah saya memiliki uang ya. Ini terutama dari sisi mungkin teman-teman yang kan sudah. Bahkan mungkin teman-teman Kristen barangkali lebih kuat ya. Surganya itu ya Tuhan memberi saya rezeki sebanyak ini. Ini kan blessing. Maka pekerjaan siang hari adalah count your blessing Tuhan ya. Dari ngitung uangnya, ini kan berkat Tuhan semua. Oke, thank you ya. Apa yang mau kamu tanyakan pada saya, Mbak? Nomor HP saya? Ya, mungkin hidupnya sudah ini ya, berserah pada Tuhan. Yuk, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, apakah manusia purba yang ada dalam ilmu sejarah, paleontologi ya,
itu sama dengan manusia yang ada diciptakan dalam kitab suci. Nah, ini debat yang probably never ending ya. Makanya saya tanya ya, kamu berada di kubu yang cenderung ke sebelah mana? Mungkin paling gampang ya, manusia dalam sains itu tidak perlu kita kontradiksikan dengan manusia sebagaimana dalam. Tapi buat teman-teman yang menekuni sains, ya yang diciptakan Tuhan itu sama seperti yang dibahas dalam sains. Atau kalau dari sisi agama ya, manusia yang diomongin oleh para ahli itu ya seperti yang Tuhan sampaikan ya. In a short, terutama dari sisi agama adalah humanity ya. Orang-orang agama itu jeleknya apa? Sombong kalau diajak ngobrol dengan para ahli sains. Gak mau. Kafir aja, beriman dulu baru ngobrol dengan saya ya. Maka seringkali nggak ketemu. Itu seperti dua kapal ya. Mestinya kan ketemu di tengah ya. Agama dan sains itu seringkali kelihatannya sama-sama jalan dari satu ujung ke ujung yang lain, but they never meet. Mereka nggak pernah ketemu ya. Karena ternyata di sebuah titik mereka berbelok ya. Maka saya lebih senang ya. Dan sekarang ini teman-teman challenge-nya adalah batas antara agama dan sains itu bergeser. Ya, ini bukan batas yang fix ya. Apalagi sekarang ini dengan AI. Mungkin nanti generasi kalian ya jangan marah kalau nanti Sanata Dharma sebenarnya sudah punya sesuatu peraturan baru ya yang dirilis untuk kami pejabat ini. Nanti kalau kalian skripsi jauh lebih susah diceknya ya. Sekarang ini kan dicek dengan turn it in ya, sebuah mesin ya. Tapi AI itu berkembang sangat cepat ya, sehingga tidak ketahuan ini kerjaan mesin. Sehingga ketika kamu pakai aplikasi itu, wah, cowok ini pintar sekali ya. Karena nggak ketahuan lagi bahwa ini kerjaan mesin. Betul-betul karena bisa humanize it ya. Jadi sesuatu yang dikerjakan mesin itu dimasukkan aplikasi, betul-betul seperti tulisannya Romo Andalas. Karena kenal Romo Andalas dari hati ke hati ya. Tulisannya lembut, sopan ya, memakai EYD yang benar, macam-macam itu lama-lama kita dikenali. Paling gampang ya, saya dulu itu ngajar sepulang dari Amerika, most of my books, kebanyakan dari buku saya itu bahasa Inggris. Karena saya merasa lebih gampang ya ngajar pakai buku bahasa Inggris daripada pakai buku bahasa Indonesia. Mungkin saking pintarnya saya ya. Nah itu sombong lagi ya, orang berpendidikan itu jeleknya sombong ya. Tapi saya selalu punya kesulitan ya, karena saya kemudian mengajar di, kalau termasuk di Fakultas Teologi dengan frater Inggris mereka nggak terlalu bagus ya. Dan kemudian pindah ke kampus Kota Baru, saya akhirnya harus buat PPT dan itu it drives me crazy. Saya ngerti bahasa Inggrisnya, tapi nyari terjemahan dalam bahasa Indonesia itu merepotkan saya. Nah, akhirnya saya memakai perangkat yang namanya Google Translate. Awal-awalnya jelek banget terjemahannya ya dari bahasa Inggris, karena bahasa Inggrisnya American ya, tends to be American. Bukan bahasa Inggris orang Jawa ya. Kalau bahasa Inggrisnya orang Jawa itu Google Translate sudah bagus ya. Tapi ini Google Translate-nya Amerika ya. Pertama jelek ya, dan saya nggak puas. Saya koreksi sendiri apa yang dilakukan oleh Google Translate. Dan yang saya senang,
Google Translate itu ternyata rendah hati pada saya. Thank you for your contribution ya. Terjemahan Anda lebih bagus dari terjemahan kamu ya. Tapi mereka belajar. Dan sekarang setiap kali saya memasukkan teks bahasa Inggris, terjemahannya sebagus yang saya harapkan. Nah itu kepintarannya AI ya. Dia sebagai learning machine, dia pinter belajar. Oke. Next pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya saya ganti ya. Pertanyaannya adalah AI apa yang menurut kamu harus ada sekarang, gak boleh besok, paling lambat minggu ini harus ada ya. Karena sekarang ini AI ini sangat saya butuhkan. Jadi yang kita senang dari teman-teman teknologi ya. You name it, be creative. Oke, saudariku, kamu pengen ada AI baru apa di dunia ini? Misalnya ya, saya mencoba beberapa AI yang membuat wajah saya jadi kartun ya. Tapi sampai sekarang nggak pernah ada yang cocok tuh ya. Kegendutan sama sekali nggak sama mirip dengan saya. Maka saya pengen ada AI yang betul-betul sekali klik foto saya berubah menjadi kartun sesuai harapan saya ya. Nggak boleh besok karena malam hari ini saya akan change profile picture saya di WA ya. Demi kelas pendidikan agama O ini ya. Pokoknya malam ini sebelum tengah malam harus jadi ya. Yuk, apa yang kamu pengen kan? Oke, AI yang kalau ada soal ekonomi pasti 100% verified tidak salah. Ya, apalagi Mbak? Oh, AI yang menentukan bahwa ini betul-betul cowok yang akan jadi suami saya. Yo, apa lagi? AI yang bisa ngasih AI yang bisa ngasih rekomendasi outfit setiap hari ya. Kalau saya sih pengen AI yang bisa ngasih rekomendasi outfit cowok ya, biar mereka tidak sembarangan pakai baju ya setiap hari ya. Iya, kita tuh udah dandan 2 jam, cowoknya cuma pakai baju kayak gini ya. Minimalis ya. Ini salah satu yang kita sukai dari cowok ya. Kalau sudah senang lekos ya, dipakai, dicuci, dipakai lagi, dicuci lagi, dipakai lagi ya. Cuman butuh 1 baju ya, yang kering dan 1 yang lagi di laundry. Yang penting wangi ya. Yuk, apa AI yang kamu pengen ada dalam waktu dekat? Yang bagus, terus proteksi keamanannya tuh 2 kali lipat. Oke ya, jadi AI yang kita bisa nabung dan double protection ya. Jadi aman, tidak mungkin bisa dibobol ya. Yuk, Mbak. Menerjemahkan, terserah itu artinya apa.
Yuk, terakhir. Ada paru luas apa? Nggak apa-apa. Oke, jadi smart shopping ya. Sehingga ketika saya mengambil ini ya, oh kalau ini boleh dibeli, nggak mahal-mahal ya. Ini juga sama ya. Lalu ketika kamu ngambil ini, di rumah kan sudah ada satu, yakin mau beli. Oke. Maka sekarang ini ada batas baru dan ini untuk menutup kelas kita hari ini. Hello, my name is Hudson, but I go by the name TK. Menggunakan AI dan berprofesi. 23. What's your day job? I'm a football coach with an amazing under-12 girls team. What brought you to Britain's Got Talent today? So I love magic, and I would love to perform on the Royal Variety Show. Yeah, it'll change my life. Okay, good luck. Appreciate it. Wow. So, usually when I perform magic, I always get asked this one question. Why did you become a magician? And the real reason is, it's for the women. Apa boleh sulap untuk menarik perhatian cewek? I want you to think of a number between 1 and 5. So I feel like we're connected. Alicia, for the first time, can you say what your number is? 4. That's absolutely incredible. Well, Alicia, I'm trying to explain about the takes up a notch. Okay? So I want you to name the suit. Hearts. So the 4 of hearts. Yes. Now watch. Now, Simon, since you're the big boss, I want to connect with you next. I want you to think of a word that best describes the magic you've just seen. But don't say it out loud. Okay. You got one in mind? Yeah. Alright, perfect. Yeah. Just in case you want to confirm things later on, I want you to write down what the word is and make sure no one else can see it. You take the paper off, put it to your pocket. Dari magic yang baru saja dia lihat, Simon diminta menulis satu kata. To search for them. We use our phones. We go to our settings, and then we go to the Wi-Fi. You can see all the connections that are around us, and also how strong they are. Simon, I want you to think of your word. I really want you to visualize this. So close your eyes. And everybody else, I want you to watch my phone. Now Simon, with your eyes closed, can you say what the word was? So I haven't even opened my eyes yet. It was charming. How is that possible? Now, Simon, so far, this connection's just been about me and you.
but this is Britain's Got Talent. Everyone, unlock your phones, check the Wi-Fi. What? No way! No way! That's nuts! That is unbelievable. In this moment, we are all connected. Hello. Oke, mahasiswa-mahasiswi, check your setting, check your wifi, dan kamu akan menemukan Andalas ya. Now we are connected. Oke, terima kasih rekan-rekan. Dan dengan demikian kita mengakhiri kelas kita. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Mari kita akhiri dengan mengambil foto. Silahkan fotografer, foto yang paling pede smartphone-nya silahkan dikeluarkan. Pastikan semua sudah sign. Ada yang belum? Oke, mari kita. Saya kira sebaiknya gimana? Mereka maju ke sini. Oke. Oke, silakan sisiran dulu. Ya, tidak perlu ke salon tentu. Ingat, ini tanggal tua. Oke, let's go. Silakan maju, kita akan ngambil foto ya.
Sama-sama, thank you ya. Sama-sama.